ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Dengan izinnya kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita setelah Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita kali ini pada pembahasan tentang fiqih dengan referensi utama kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, kita sampai pada bab mandi yang pada pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya. Jika di sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi, kemudian larangan bagi orang-orang yang junub itu apa saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-ighsal al-mustahabbah, mandi sunnah, ya. Perkara-perkara yang disunahkan untuk kita mandi ketika melakukannya. Baik, di sini Said Sabiq membuka pembahasannya dengan menyebutkan pengertian sunnah, yaitu sesuatu yang dianjurkan untuk kita lakukan, yang kita akan mendapat pahala saat melakukannya dan tidak ada iqab, dosa bagi orang-orang yang meninggalkan perkara tersebut. Dan adapun mandi sunnah di sini disebutkan ada 6. Yang pertama adalah mandi Jumat. Ya, sebagaimana hari Jumat adalah hari untuk beribadah dan sholat, maka syariat ini menganjurkan kaum muslimin agar ketika dalam perkumpulan mereka, ya, di mana sholat Jumat itu harus dilaksanakan dalam kondisi berjamaah, maka kaum muslimin akan berkumpul di masjid, maka dianjurkan agar aktivitas itu dihadiri dalam kondisi bersih dan wangi. Lantas beliau menyebutkan, mengutip hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Wa in yamussa min at-tayyib ma yaqdiru alaih." Mandi Jumat, ya, adalah wajib bagi setiap yang bermimpi atau orang yang sudah balik, dan hendaknya dia memakai wewangian berdasarkan kemampuannya. Makna wajib di sini adalah menunjukkan kuatnya anjuran ini, ya. Jadi makna wajib di sini tidak bermakna harus ruku wajib, tapi dia bermakna sesuatu yang sangat ditekankan, ya. Jadi tidak semua kata baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang menggunakan kata wajib lantas dia bermakna wajib. Dia juga bisa bermakna sunnah. Nah, di hadis ini kata wajib itu bermakna sunnah. Kenapa? Ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa perkara ini bukanlah sebuah kewajiban, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, bahwasannya pernah terjadi ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hari Jumat, ya. Lalu seorang sahabat, ya, dari kalangan muhajirin, orang-orang yang pertama masuk Islam, itu datang, ya, ketika Umar sedang berkhutbah, dan orang itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lantas Umar, ya, dari atas mimbar kemudian menyeru, ya, berkata kepada Utsman yang datang terlambat, karena datangnya sudah waktu khatib berkhutbah, ayatus sa'hada, ini sudah jam berapa kalau bahasa sederhananya, ya, tumben baru muncul. Lantas Utsman memberikan argumentasinya bahwa ada kesibukan yang membuat dia harus kembali ke keluarganya. Lantas ketika dia mendengar azan, dia kemudian di sini sebutkan
falam azid an tawadda'at. Falam azid an tawadda'tu. Dia tidak melakukan sesuatu aktivitas yang lebih kecuali berwudu. Artinya Utsman bin Affan tidak mandi, dia cuma wudu saja. Ya. Lantas ke masjid. Lantas dia menegaskan bahwa bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah itu memerintahkan untuk wa qad alimtu anna Rasulullah sallam kana ya'muru bil ghasl, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan, menganjurkannya bagi orang yang hendak pergi sholat Jumat untuk mandi. Ya. Imam Syafi'i kemudian menjelaskan kejadian ini, ya, di mana tadi Utsman bin Affan, ya, menghadiri sholat Jumat tanpa mandi, cuma wudu saja. Dan Umar, ya, yang mendengar pernyataan Utsman ini bahwa dia hadir sholat Jumat tanpa mandi, tidak memerintahkan, ya, Utsman agar kembali, ya, ke rumahnya atau keluar masjid untuk mandi dulu baru kembali untuk sholat. Hal ini menunjukkan bahwa apa mandi di hari Jumat untuk sholat Jumat itu hukumnya sunnah, sunnah muakkad, bukan wajib. Walaupun hadisnya Nabi tadi menyebutkan wajib. Karena jika mandi Jumat itu hukumnya wajib, maka Umar bin Khattab pasti memerintahkan kepada Utsman bin Affan agar mandi, ya, karena Utsman cuman berwudu saja. Ya. Sedikit tambahan, ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa antara khatib dengan pendengar khutbah jamaah itu boleh saling berbicara, antara khatib dengan jamaah. Hal ini juga diperkuat, ya, dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawadda'a," orang yang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia berwudu dengan sempurna, dengan bagus, thumma atal jum'ah, lalu dia menghadiri Jumat, datang untuk sholat Jumat, fastami', dia menyimak, lalu dia diam, ghufira lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ah, Allah mengampuni dosa-dosanya yang terjadi antara satu Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, wa ziyadatun thalathat ayyam, dan ditambah dengan pengampunan 3 hari setelahnya, berarti Sabtu Ahad Senin. Nah, di hadis ini, ya, Imam Al-Qurtubi, ya, berdalil berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mandi Jumat itu bukanlah sebuah kewajiban, tapi sunnah. Karena di hadis tersebut Rasulullah hanya menyebutkan orang yang berwudu secara sempurna kemudian datang sholat Jumat. Hadisnya tidak menyebutkan orang yang berwudu secara sempurna kemudian dia mandi. Ya. Nah, tidak adanya penyebutan mandi di sini menunjukkan bahwa mandi Jumat itu adalah perkara yang mustahab, perkara sunnah. Itulah beberapa hadis, ya, yang menunjukkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Adapun hadis Rasul, ya, ada sebagian ulama yang menyebutkan mandi Jumat itu wajib, ya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, hakun ala kullu muslimin, kewajiban atas setiap orang muslim, orang Islam, yaitu an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman, hendaklah mereka dalam satu pekan itu mandi minimal 1 kali, harus mandi 1 kali, yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, yang mana ketika dia mandi dia mencuci kepala dan seluruh jasadnya. Namun disebutkan hadis ini tidak menunjukkan bahwa kewajiban mandi di hari Jumat. Ya. Dia di sini disebutkan dia dipahami bahwa ala zahiruha,
berdasarkan teks hadisnya, bahwa di hadis ini disebutkan mandi dalam satu pekan itu 1 kali. Berarti tidak harus hari Jumat. Nah, gitu. Sehingga dia tidak bertentangan ya dengan hadis sebelumnya yang menegaskan bahwa mandi Jumat itu bukanlah sebuah kewajiban. Adapun waktu ya seseorang terhitung itu mandi Jumat adalah mulai dari terbitnya fajar di hari Jumat. Jadi misalnya kita besok hari Jumat mau pergi kerja ya, setelah selesai sholat subuh kita mandi ya, maka itu sudah terhitung mandi Jumat. Nah, apabila kita meniatkannya untuk mandi Jumat, karena innamal a'malu binniyat ya. Walaupun ahsannya ya sangat dianjurkan bahwa an yaqtasilal ghaslu bidzihab. Hendaknya mandi itu setelah mandi langsung dia pergi ke masjid. Jadi boleh kita dari pagi pergi ke kantor niatnya untuk kantor ya, sudah langsung mandi niatnya mandi Jumat. Namun lebih afdal adalah kita mandi menjelang sholat Jumat. Jika tidak memungkinkan ya kita mandi menjelang sholat Jumat, ya kita sudah terhitung mandi Jumat apabila dilakukan setelah terbit fajar ya. Berarti setelah subuh. Nah. Lalu apabila seseorang itu ketika dia selesai mandi ya, lantas batal wudunya, cukup baginya untuk wudu saja ya. Nah. Berdasarkan dari Asram menceritakan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya terkait hal ini. Ada seseorang yang sudah mandi Jumat lalu setelah itu dia batal hadas ya, apakah dia harus mandi lagi atau cukup berwudu saja? Imam Ahmad menjawab cukup baginya untuk berwudu saja. Itu permulaan waktunya mulai dari terbit fajar ya. Dan waktunya berakhir dengan masuknya waktu sholat ya, pelaksanaan sholat. Jadi kalau seseorang ya dia tidak sempat mandi ya sebelum sholat, lalu habis sholat itu dia baru mau mandi, maka dia tidak terhitung sebagai mandi Jumat ya. Karena mandi Jumat ini adalah mandi yang dia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Sehingga ketika berakhirnya sholat Jumat, maka berakhirlah waktu tadi. Maka bagi seseorang misalnya di hari Jumat, di sore harinya atau di siang harinya dia mandi, maka itu bukanlah mandi Jumat yang dianjurkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Berdasarkan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana yang menghubungkannya antara mandi Jumat itu dengan mandi hari Jumat dengan sholat Jumat. Di mana Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian hendak pergi untuk sholat Jumat, maka mandilah dia, hendaklah dia mandi. Hadis riwayat jamaah. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, "Idza arada ahadukum ayyatiyal jum'ah falyaghtasil." Apabila seorang dari kalian hendak datang untuk sholat Jumat, menunaikan sholat Jumat, maka mandilah ia. Berarti waktunya itu berakhir dengan pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Dia memiliki keterkaitan yang begitu erat dengan sholat Jumat. Mandi sunnah berikutnya, mandi yang dianjurkan bagi seorang muslim adalah mandi untuk sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan para ulama ya menganjurkan bagi kaum muslimin untuk mandi dalam pelaksanaan sholat Id. Walam ya'ti fi dzalika hadisun sahih. Ya, namun tidak ada hadis sahih berkaitan tentang hal tersebut. Bahkan disebutkan di Fil Badri Al-Munir bahwa ahaditsun ghasli aidaini dhaifah. Hadis-hadis yang berbicara terkait tentang
ya, anjuran mandi untuk sholat id itu lemah. Dan kita tahu hadis lemah, hadis dhaif atau hadis yang lemah itu tidak bisa dijadikan dalil hukum untuk melakukan sebuah amalan. Namun dijelaskan di sini wa fiha atharun anis sahaba jayyidan. Ada banyak athar riwayat terkait para sahabat yang melakukan hal tersebut yang tingkatan derajatnya itu jayyid, bukan dhaif. Nah, anjuran mandi berikutnya yaitu mandi ketika seseorang memandikan jenazah. Jadi apabila seorang muslim atau muslimah ya memandikan jenazah, dianjurkan setelah itu dia juga mandi, ya. Yang hukum mandinya adalah tadi itu mustahabah, sunnah. Dianjurkan bagi seseorang yang memandikan jenazah untuk mandi berdasarkan pendapat sebagian ulama, ya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Rawahu Ahmad wa ashabu sunan wa ghairuhum. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi, dan yang memikul jenazah hendaknya dia berwudu. Ya, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabu sunan serta yang lainnya. Namun ada sebagian ulama yang berbicara tentang hadis ini yang meragukan kesahihannya. Walam yusahhi ulama'ul hadis fi hadzal bab syai'an. Para ulama hadis tidak ada yang mensahihkan ya hadis ini. Akan tetapi ya, walakin Al-Hafidz Ibnu Hajar qala fi haditsina, Ibnu Hajar ya menjelaskan tentang perkara ya terkait mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Ada hadis yang terkait tentang perkara ini yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan banyaknya riwayat terkait perkara ini yang kemudian ya membuat derajat hadis ini menjadi hasan. Wa aqallu an yakuna hasanan. Nah. Lalu ada riwayat yang lain juga yang menyebutkan ya dari Umar radhiyallahu an berkata, ketika kami memandikan jenazah mayit ya, faminna man yaghtasil wa minna man lam yaghtasil. Hadis riwayat Al-Khatib bi isnadin sahih. Umar menceritakan ketika kami memandikan jenazah, ada yang ikut memandikan itu, ada yang mandi setelahnya juga, ya, ada juga yang tidak mandi setelah memandikan jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dengan derajat sahih. Dan ketika Asma binti Amis memandikan suaminya yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, lalu dia berkata kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu dari kalangan muhajirin, ya, inna hadza yaumun syadidul bardi. Hari ini itu cuaca sangat dingin. Wa ana shaimatun, dan saya dalam kondisi berpuasa. Fal alayya min ghaslin, apakah saya tetap harus mandi? Para sahabat yang hadir pada waktu itu menyebutkan berkata tidak. Hadis riwayat Imam Malik. Hal itu berarti menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan jenazah bukanlah perkara wajib, namun dia sunnah. Sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah tadi yang menyebutkan man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Kalau kita lihat secara teks hadisnya, perintah falyaghtasil, hal itu menunjukkan kewajiban. Seolah-olah berarti bahwa yang memandikan jenazah harus mandi juga. Namun berdasarkannya riwayat-riwayat yang lain tadi dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, lalu jawaban kaum muhajirin ya atas pertanyaan istrinya Abu Bakar ketika memandikan Abu Bakar, menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan jenazah hukumnya
sunnah. Berarti hadis Rasulullah tadi itu berisi anjuran sama dengan tadi mandi Jumat. Secara teks itu kelihatan wajib, padahal dia adalah masuk dalam perkara-perkara sunnah. Mandi yang dianjurkan juga adalah aktivitas yang dianjurkan bagi kita untuk mandi juga sunnah, yang hukumnya adalah mandi ketika ihram, ya. Bagi orang-orang yang mau melaksanakan ihram, baik ihram untuk haji atau ihram untuk umrah, dalam pandangan mayoritas ulama hendaklah dia juga mandi sebelumnya. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Thabit bahwasannya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghatasala. Rawahu Darulqutni wa Baihaqi wa Tirmidzi wa hassanahu wa da'afahu Aqili. Bahwasanya Zaid bin Thabit melihat Rasulullah ketika beliau melepas pakaiannya untuk ihram, ya, untuk mau ihram, beliau mandi terlebih dahulu setelah melepaskan pakaian beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darulqutni, Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi menghasankannya namun didhaifkan oleh Al-Aqili. Perkara berikutnya yang dianjurkan bagi kaum muslimin ketika hendak untuk mandi agar mandi, yaitu ketika mau masuk kota Makkah, ya. Bagi seseorang yang hendak masuk kota Makkah, bagusnya adalah dia mandi sebelumnya, habis itu baru dia memasuki kota Makkah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah annahu kana la yuqaddimu Makkah illa bata bi dzawit tuwa hatta yusbiha thumma yadkhulu Makkah naharan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak masuk Mekah kecuali beliau bermalam di dzawit tuwa, yaitu sumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pagi. Dan beliau baru masuk Mekah itu di siang harinya. Artinya sebelum masuk Mekah Rasulullah itu mandi terlebih dahulu. Nah, dan hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika mau masuk Mekah, bermalam di Dzawit Tuwa, sebuah sumur dekat kota Mekah, dan mandi, habis itu pagi harinya, siang harinya baru masuk kota Mekah dalam kondisi sudah selesai mandi. Walaysa fi tarki andam fidyah, dan tidak ada fidyah, ya, bagi orang-orang yang tidak melakukannya. Jadi kalau kita masuk Mekah misalnya nanti untuk haji atau umrah atau untuk urusan yang lainnya, ya, itu hendaknya mandi terlebih dahulu. Dan kalaupun kita tidak mandi, tidak ada denda yang harus kita bayar menembus aktivitas tersebut. Perkara berikutnya, ya, yang hendaknya dilakukan, hendaknya seorang muslim mandi untuk melakukan aktivitas tersebut adalah ketika wukuf di Arafah. Ya, dianjurkan, ya, bagi orang-orang yang hendak wukuf di Arafah untuk haji terlebih dahulu dia mandi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi bahwasanya anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yahruma wa lidukhuli Makkah wa liwuqufihi Aisyatan Arafah. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia itu mandi ketika mau ihram, sebelum masuk Mekah dan sebelum wukuf di Arafah. Hal itu menunjukkan bahwa hendaknya kita mandi sebelum wukuf di Arafah yang hukumnya adalah sunnah. Itulah 6 perkara yang dianjurkan untuk mandi sebelum melakukan perkara tersebut. Yang hukum mandi pada perkara-perkara itu adalah mustahab atau sunnah, yaitu mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, mandi ketika selesai memandikan jenazah, mandi sebelum ihram, mandi sebelum masuk kota Mekah, dan mandi sebelum wukuf di Arafah. Baik, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang rukun mandi. Ya. Mandi memiliki rukun yang harus dipenuhi. Apabila rukunnya tidak terpenuhi, maka mandinya itu tidak sah.
Kalau mandinya tidak sah, berarti mandinya harus diulangi. Rukun mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ketika kita mandi, kita niatkan bahwa mandi kita ini kalau mandi junub, niatnya untuk mandi junub. Kalau mandi untuk perkara-perkara sunnah tadi misalnya mandi untuk sholat Jumat, ya mandinya diniatkan untuk mandi Jumat. Kalau tidak ada niat, maka dia terhitung mandi biasa. Kalau untuk mandi wajib, kalau tanpa didasari oleh niat, maka dia harus mengulanginya. Ya. Lalu rukun yang kedua adalah membasuh ya seluruh anggota tubuh. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran ya, terkait orang-orang yang dalam kondisi junub, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, hendaknya kalian bersuci, yaitu ightasilu, mandilah kalian. Dan firman Allah terkait perempuan haid ya, dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat 122. Yasaluna 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna. Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, yaitu mereka bersuci, yaitu mereka mandi. Dan hal ini ya diperkuat, dipertegas tentang yadhurna ini. Yadhurna itu di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, di surah An-Nisa. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian salat dalam kondisi mabuk. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan jangan juga salat dalam kondisi junub illa abiris shalah ya, hatta taghtasilu, illa abiris sabil, kecuali hanya sekedar lewat di masjid, hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Wa haqiqatul ightisal ghaslu jami'ul a'dha, dan hakikat mandi adalah, esensi mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuh. Jadi apabila ada anggota tubuh yang tidak terkena air, maka berarti mandinya itu tidak sah. Inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini terkait perkara-perkara yang disunahkan untuk mandi dan rukun mandi. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masih masuk berbicara tentang bab mandi lagi. Aqulu qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.